Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renov Syahrul Fitro, NIM 651 dari kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh kelompok lain. Saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Fariza, NIM 635 dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa analisis ekonomi internasional perusahaan menjadi lebih rumit ketika perusahaan memasuki pasar luar negeri? Eh, Jawabannya, analisis ekonomi internasional perusahaan menjadi lebih rumit ketika perusahaan memasuki pasar luar negeri karena adanya berbagai faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dan disesuaikan beberapa alasan utama kompleksitas ini melibatkan yang pertama ada keanekaragaman pasar. Pasar luar negeri cenderung lebih beragam dibandingkan dengan pasar domestik. Perbedaan dalam preferensi keamanan, budaya, regulasi, dan perilaku pasar dapat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan, harga, dan bahkan produk yang ditawarkan. Yang kedua ada perbedaan kondisi ekonomi. Negara memiliki kondisi ekonomi yang berbeda, beda termasuk tingkat inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Perusahaan perlu memahami dan menyesuaikan strategi keuangan mereka dengan kondisi ekonomi yang setiap negara yang mereka yang masuki. Yang ketiga ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan pemerintah yang berbeda terkait bisnis. Perusahaan bisnis memahami dan mematuhi peraturan tersebut seperti perizinan, tarif, dan pajak luar negeri. Yang keempat ada fluktuasi mata uang. Fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi biaya produksi, harga produk, dan margin keuntungan. Perusahaan harus mempertimbangkan risiko mata uang dan mempertimbangkan strategi untuk mengelolanya. Yang kelima ada risiko politik. Perusahaan bisa mempertimbangkan risiko politik yang mungkin terjadi di pasar luar negeri, seperti perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, atau risiko nasionalisasi aset. Yang keenam ada infrastruktur dan logistik. Infrastruktur dan sistem logistik yang berbeda di setiap negara dapat mempengaruhi distribusi produk, rantai pasokan, dan biaya operasional perusahaan. Yang ketujuh ada perbedaan kondisi sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya seperti norma-norma niat dan kebiasaan konsumen dapat mempengaruhi strategi pemasaran, desain produk, dan layanan pelanggan. Yang terakhir, ada resiko ekonomi makro. Perusahaan juga harus mempertimbangkan resiko ekonomi makro yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis mereka, seperti resesi global, perubahan harga komoditas, dan ketidakstabilan pasar keuangan internasional. Eh, Sekian, apabila jawaban yang telah saya berikan tadi masih kurang jelas, bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Next, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Diva Ayu Maulidista dari kelompok NIM 634 dari kelompok 8. Pertanyaannya, mengapa setiap perusahaan harus memantau kondisi ekonomi di setiap negara-negara di mana mereka berlokasi dan bagaimana kondisi suatu negara dapat mempengaruhi ekonomi dan persaingan antar perusahaan di negara yang berbeda? Eh, Jawabannya, setiap perusahaan perlu memantau kondisi ekonomi setiap negara di mana mereka beroperasi karena kondisi ekonomi mempengaruhi berbagai aspek bisnis. Beberapa alasan utama meliputi yang pertama ada risiko keuangan. Kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi nilai mata uang, suku bunga, dan tingkat inflasi. Fluktuasi ini dapat berdampak pada biaya modal, harga, bahan baku, dan kestabilan keuangan perusahaan. Yang kedua ada permintaan pasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan pasar. Bisnis perlu memahami tren konsumen dan memprediksi perubahan dalam permintaan untuk mengoptimalkan produksi dan penjualan. Yang ketiga ada regulasi bisnis. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait bisnis seperti pajak, regulasi perizinan, dan kebijakan fiskal. Perusahaan harus memahami dan beradaptasi dengan perubahan regulasi untuk menghindari resiko hukum dan
rasional. Yang keempat ada kompetisi lokal. Kondisi ekonomi mempengaruhi tingkat persaingan di pasar lokal. Perusahaan perlu memahami profil pesaing, strategi pemasaran, dan kebijakan harga yang berlaku di setiap negara untuk memenangkan persaingan. Yang kelima ada resiko politik dan ketidakstabilan. Kondisi politik dan ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi keamanan, investasi, dan operasional perusahaan. Perusahaan harus memahami resiko politik setiap negara dan mengembangkan strategi miti- mitigasi. Yang keenam ada pemahaman konsumen. Kondisi ekonomi mempengaruhi preferensi dan perilaku konsumen. Perusahaan perlu memahami perubahan ini untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketujuh ada ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ekonomi global seperti resesi atau krisis ekonomi dapat menyebar ke negara-negara tertentu. Perusahaan harus memantau tren ekonomi global untuk mengantisipasi dampak pada operasi lokal. Dengan memantau kondisi ekonomi secara aktif di setiap negara, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan risiko, mengoptimalkan strategi bisnis, serta menjaga daya saing mereka di pasar internasional. Seperti itu. Apabila jawaban yang telah saya berikan tadi masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Next, saya ingin menjawab pertanyaan dari Indira Wibowo, NIM 608 dari kelompok 10. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika hubungan antara ketidakstabilan politik terhadap bisnis internasional tidak stabil? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jawabannya itu ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi dampak serius terhadap bisnis internasional. Beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi jika hubungan antara ketidakpastian politik dan bisnis internasional tidak stabil melibatkan yang pertama ada resiko investasi. Ketidakstabilan politik dapat menciptakan ketidakpastian terkait kebijakan pemerintah, hukum, properti, dan hak bisnis. Ini dapat meningkatkan risiko investasi dan membuat perusahaan ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di pasar yang tidak stabil. Yang kedua ada gangguan operasional. Konflik politik, peningkatan atau demonstrasi massa dapat menyebabkan gangguan operasional. Fasilitas produksi, rantai pasokan, dan distribusi barang dan layanan dapat terlambat mengakibatkan kerugian finansial. Yang ketiga ada perubahan kebijakan pemerintah. Dalam situasi ketidakstabilan politik, pemerintah cenderung membuat perubahan kebijakan secara cepat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini dapat berdampak pada kebijakan perdagangan, pajak, regulasi, dan keamanan bisnis. Yang keempat ada ketidakpastian hukum. Ketidakpastian politik dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Perusahaan mungkin kesulitan memperoleh perlindungan hukum terhadap kontrak, hak kekayaan intelektual, dan kepemilikan properti. Cara mengatasi ketidakstabilan politik terhadap bisnis internasional melibatkan strategi mitigasi risiko dan adaptasi, antara lain yang pertama itu ada analisis risiko politik. Lakukan analisis risiko politik yang cermat sebelum memasuki pasar tertentu. Identifikasi potensi risiko politik dan nilai dampaknya terhadap operasi bisnis. Yang kedua ada diversifikasi pasar. Diversifikasi keberadaan geografis dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakstabilan politik. Yang ketiga ada jaringan hubungan. Bangun jaringan hubungan dengan pemerintah, kelompok bisnis, dan pemangku kepentingan lokal. Yang keempat ada strategi manajemen risiko. Implementasikan strategi manajemen risiko yang melibatkan asuransi, instrumen keuangan, dan perjanjian kontrak yang melibatkan klausul pengelolaan risiko politik. Yang kelima ada memantau dan respon cepat. Perusahaan perlu memantau kondisi politik secara terus-menerus dan merespon dengan cepat terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Ini memungkinkan adaptasi strategi yang lebih cepat dan efisien. Yang terakhir ada rencana kontingensi. Membangun rencana kontingensi yang melibatkan skenario terburuk dapat membantu perusahaan merespon dengan cepat dalam situasi ketidakstabilan politik yang ekstrim.
Menggabungkan pendekatan ini dapat membantu perusahaan mengelola dan mengurangi dampak ketidakpastian politik terhadap operasi bisnis internasional mereka. Apabila jawaban yang telah saya berikan tadi masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastra Pratiwi Tolinggi dengan NIM G014211023. Saya izin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang bertanya itu adalah Kak Amanda Lestari dengan NIM 612 dengan pertanyaan bagaimana jika kalian memiliki suatu perusahaan global dalam memanfaatkan kekuatan ekonomi dan sosioekonomi untuk mengalokasikan pendapatan bersih perusahaan dalam berbagai negara di mana kalian beroperasi. Jadi jawaban saya, jika memiliki perusahaan global akan bijaksana untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi dan sosioekonomi dengan mengalokasikan pendapatan bersih perusahaan secara adil dan berkelanjutan di berbagai negara. Ini mencakup investasi dalam prospek sosial, pendidikan dan pembangunan infrastruktur untuk memberikan dampak positif pada komunitas setempat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu yang bertanya itu Kak Faik Adibah Geri Firdani dengan NIM 567. Pertanyaannya, bagaimana kekuatan ekonomi suatu negara dapat berpengaruh pada dinamika sosioekonomi, termasuk tetapi tidak terbatas pada distribusi pendapatan, kesenjangan sosial, akses pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain itu, bagaimana faktor-faktor sosioekonomi seperti tingkat pendidikan dan struktur pekerjaan dapat kembali mempengaruhi berkelanjutan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial di suatu wilayah atau negara. Jawaban saya, kekuatan ekonomi suatu negara dapat berpengaruh signifikan pada dinamika sosioekonomi. Pertama, distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dengan negara yang memiliki sektor ekonomi yang berkembang cenderung mengalami distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun, ketidaksetaraan masih bisa terjadi tergantung pada kebijakan fiskal dan sosial. Kesenjangan sosial dapat muncul akibat disparitas pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi. Faktor-faktor sosioekonomi seperti tingkat pendidikan dan struktur pekerjaan memainkan peran penting. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan, sementara struktur pekerjaan yang inklusif mendukung stabilitas ekonomi. Akses pendidikan juga ini memainkan peran kunci dalam pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi dalam pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan membantu mengurangi kesenjangan dalam akses peluang. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial atau wilayah atau negara dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi, misalnya ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan pendidikan yang baik dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Sebaliknya, kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Integritas struktur keuangan dan kebijakan pemerintah yang bijaksana juga diperlukan untuk mencapai stabilitas finansial jangka panjang. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12, yaitu yang bertanya Kak Agnis Bunga Hikim Mahtum dengan NIM 641. Pertanyaannya adalah dari hambatan perdagangan ada beberapa faktor yang memicu adanya hambatan, termasuk tingkat ketidakpastian politik yang tinggi. Menurut kalian bagaimana solusi atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian politik? Jawaban saya yaitu untuk mengurangi tingkat ketidakpastian politik yang dapat menjadi hambatan perdagangan, beberapa solusi dan tindakan yang dapat dipertimbangkan ada beberapa yang melibatkan. Yang pertama, itu ada dialog dan diplomasi. Mendorong dialog antar negara-negara yang terlibat dalam perdagangan untuk membahas isu-isu politik yang mungkin mempengaruhi kestabilan. Diplomasi efektif dapat membantu mengurangi ketidakpastian. Yang kedua itu ada kerjasama internasional. Mendorong kerjasama internasional dan
pembentukan aliansi untuk menangani masalah bersama, memperkuat hubungan antar negara, dan menciptakan lingkungan politik yang lebih stabil. Yang ketiga itu ada ketegasan hukum, meningkatkan kepastian hukum dan transparansi dalam regulasi politik yang berdampak pada perdagangan, sistem hukum yang konsisten dan dapat diandalkan dan mengurangi ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Yang keempat itu ada manajemen risiko politik. Bisnis dapat mengadopsi strategi manajemen risiko yang mencakup pemahaman mendalam terhadap risiko politik di pasar yang mereka masuki, serta penggunaan instrumen keuangan yang dapat mengurangi eksposur terhadap perubahan politik. Yang kelima itu ada keterlibatan aktor swasta. Melibatkan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan politik dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan memperhitungkan kebutuhan pelaku bisnis. Yang keenam itu ada pendidikan politik. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis terhadap dinamika politik di tingkat nasional dan internasional dapat membantu mengurangi tingkat ketidakpastian dengan mendorong partisipasi yang lebih cerdas dalam proses politik. Yang ketujuh itu ada diversifikasi pasar. Pelaku bisnis dapat mengurangi resiko politik dengan diversifikasi pasar, mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau negara tertentu. Yang terakhir ada responsibilitas sosial perusahaan atau CSR. Menerapkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu menciptakan hubungan positif dengan masyarakat dan pemerintah, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko politik. Perlu diingat juga bahwa setiap solusi harus disesuaikan dengan konteks politik dan ekonomi masing-masing negara atau wilayah. Itu adalah jawaban dari saya untuk ketiga kelompok tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Magnalia dengan NIM akhir 640 dari kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alisa Kolternada. Jawabannya adalah distribusi pendidikan yang tidak merata itu pastinya dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini didapat karena memperburuk kesenjangan antar kelompok. Misalnya nih, dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Nah, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu juga sangat signifikan gitu. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan, namun jika distribusi pendapatan tidak merata, pertumbuhan tersebut mungkin tidak akan merata dalam masyarakat dan dapat memperburuk ketimpangan. Nah, sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu Kris Cahyono gitu. Menurut saya, pendidikan itu memainkan peran kunci dalam menciptakan mobilitas sosial dan meningkatkan kekuatan ekonomi suatu bangsa. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dihitung sebagai investasi ekonomi, tapi juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan. Nah, pendidikan juga pasti memperluas peluang masyarakat untuk memiliki akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, untuk menciptakan integrasi sosial dan memperluas kesempatan mobilitas sosial. Selain itu, pendidikan tinggi juga berperan penting gitu dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kekuatan ekonomi suatu bangsa. Nah, oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta dalam memperkuat kekuatan ekonomi suatu bangsa. Seperti itu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Yesi Maudi Dwi Putri dengan NIM akhir 592. Nah, teknologi dan inovasi memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Di era digital, ekonomi digital dapat membantu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Nah, ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan tumbuh secara signifikan, diperkirakan mencapai 146 miliar US dollar pada tahun 2025. Nah, transaksi e-commerce ini itu menjadi salah satu penyumbang terbesar gitu dalam ekonomi digital Indonesia dengan nilai mencapai 53 miliar US dollar pada tahun 2021.
Nah, pemerintah Indonesia juga berupaya nih memperkuat konektivitas digital dan mendukung pengembangan ekosistem startup nasional. Dengan memanfaatkan potensi ekonomi digital, Indonesia juga pastinya tuh dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global gitu, melalui inovasi, konektivitas digital, dan pengembangan ekosistem startup. Nah, hal ini tuh cukup membantu seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sanda Moha dengan NIM G014211018. Jawabannya adalah, menurut saya itu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan manusia itu memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks sosioekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi juga mengacu pada peningkatan output ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Sedangkan pembangunan ekonomi itu tuh melibatkan perubahan yang lebih luas, termasuk peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, kesetaraan sosial, pemerataan distribusi pendapatan, akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, perkembangan manusia itu mencakup aspek kualitatif seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, sementara pertumbuhan ekonomi itu menitik beratkan pada aspek kuantitatif, perkembangan manusia itu tuh melibatkan dimensi kualitatif yang lebih luas. Dari kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan kelompok 1 dari Mas Arief Yunanda Penggabean. Menurut kelompok Anda, bagaimana perusahaan internasional dapat beradaptasi dengan perubahan iklim politik global untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang? Baik, untuk beradaptasi dengan perubahan dalam iklim politik global, perusahaan internasional dapat melakukan beberapa hal. Pertama itu melakukan pemantauan dan analisis yang cermat terhadap kondisi politik di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber informasi seperti media massa, lembaga riset, dan pemerintahan. Terus mereka juga dapat membangun hubungan baik dengan pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain di negara tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk memahami dan mengantisipasi kebijakan pemerintah. Dan itu perusahaan harus memiliki strategi yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang yang muncul. Seperti contohnya itu perusahaan otomotif global seperti Toyota. Toyota itu melakukan investasi besar-besaran terhadap negara berkembang untuk memanfaatkan pasar yang tumbuh pesat di negara-negara tersebut. Hal itu dilakukan karena untuk mengantisipasi perubahan regulasi di negara-negara maju yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Next, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan kelompok 4 dari Afriani Firdaus. Dalam studi kasus COVID-19 ini, bagaimana pendapat kalian mengenai COVID-19 ini mempengaruhi ketidaksetaraan di berbagai lapisan masyarakat? Oke. COVID-19 ini berdampak signifikan terhadap ketidaksetaraan ekonomi di lapisan masyarakat. Kita ketahui yang pertama itu COVID-19 telah menyebabkan banyak kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal dan terdampak langsung oleh pembatasan sosial gitu. Terus COVID-19 telah menyebabkan peningkatan pengangguran secara global, terutama pada kelompok masyarakat pendidikan rendah dan pengalaman kerjanya itu terbatas. COVID-19 juga menyebabkan peningkatan kemiskinan secara global, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses bantuan sosial gitu. Next, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 14. Bagaimana dari Mas Hussein Maulana? Bagaimana faktor-faktor sosioekonomi seperti pendidikan dan kesejahteraan
dapat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, faktor-faktor sosioekonomi seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial itu dapat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertama itu pendidikan. Pendidikan itu dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang yang lebih kompleks dan menuntut. Hal itu dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Terus pendidikan juga dapat mendorong kreativitas dan kemampuan berpikir kritis individu. Ini dapat meningkatkan inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus pendidikan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan dapat bersaing dengan tenaga kerja negara lain. Yang kedua itu kesejahteraan itu dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa cara. Pertama, kesejahteraan sosial dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses layanan terhadap layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas. Ini dapat meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, kesejahteraan sosial itu dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial seperti jaminan sosial dan bantuan sosial. Ini dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas masyarakat yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Terus masyarakat juga kesejahteraan sosial juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat meningkatkan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.